Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir dari bulan Sya'ban ini kita masih diizinkan untuk bertemu kembali dalam majelis yang mubarak ini, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam bulan Sya'ban ini, menyampaikan kita dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita sekarang ada pada bab yang ke-19, yaitu babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab tentang cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang membahas tentang cara jalan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adanya riwayat-riwayat yang seperti ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai diperhatikan dengan seksama, bahkan sampai cara jalannya saja dilihat dan disampaikan, diriwayatkan, disampaikan kepada kita semuanya. Ya, tidaklah memperlakukan orang seperti ini melainkan orang yang mencintai. Sampai cara jalan diperhatikan, cara duduk diperhatikan. Nanti ada pembahasan gitu ya. Sampai kemudian menutup kepala ya juga diperhatikan. Bersisir diperhatikan, sandal, semua sak jelegeri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua diperhatikan oleh para sahabat. Menunjukkan cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qala asyarihu al-misyatu, misyah adalah ismun lil hay'ah, satu isim penamaan bagi satu kondisi atau keadaan. Wa hadyu sallallahu alaihi wasallam fil masyi, dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam jalan itu akmalul huda, sesempurnanya petunjuk. Wa kana wasatan, dan adalah beliau itu pertengahan. Kama huwa sya'nu fi umurihi kulliyah, sebagaimana itu segala urusan beliau selalu pertengahan. Amalan biqaulihi ta'ala, karena dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qasid fi masyik, ya, dan bersedang-sedanglah kamu dalam berjalanmu. Ai liyakun masyuka wasatan, hendaknya jalanmu itu pertengahan, bainal ifrati wa tafrid, antara berlebih-lebihan dan juga meremehkan. Maksudnya apa? Ndak banter kebanteran, ndak lambat
kelambatan di dalam berjalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak lambat kelambatan, juga tidak cepat kecepatan begitu. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis nomor 123, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qala haddatsana ibnu Lahi'ata an Abi Yunusa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, wala ra'aitu syai'an, dan tidak pernah aku melihat sesuatu pun yang ahsana, lebih indah, lebih bagus, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa, seakan-akan matahari, tajri fi wajhihi, itu berjalan di wajah beliau. Wa ma ra'aitu ahadan, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang asra'a fi misyati, yang lebih cepat dari jalan beliau, min Rasulillah, daripada wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyati, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya, min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi itu digulung, dilipat untuk beliau kalau jalan. Saking apanya? Cepat, ya, seakan-akan bumi itu dilipat, ya, digulung untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna lanujhidu anfusana, sesungguhnya kami kalau berjalan dengan beliau itu kami benar-benar melelahkan diri kami kalau jalan ngimbangi beliau. Wa innahu laghairu muqtarisin, sementara beliau tidak merasa apa-apa gitu ya, tidak merasa apa ya, enggak ngereken gitu ya, ya tidak perhatian ya, tidak merasa apa-apa begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kalau jalan dengan para sahabat Nabi, jalannya jelek begitu ya, enggak kebanteran kayak Melayu, juga tidak kelambatan. Nah, pertengahan jalannya Nabi SAW itu wis membuat sahabat capek, gitu ya. Sudah membuat para sahabat itu capek. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kalau mau ngimbangi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu qala asyarikhu, qauluhu, perkataan daripada Abu Hurairah, wala raaitu syai'an ahsana min Rasulillah, dan tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih baik, lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Kata beliau, lam yakul wala ra'aitu insanan. Abu Hurairah tidak mengatakan tidak pernah aku melihat manusia. Dia mengatakan aku tidak pernah melihat sesuatu pun. Wa inna makala wala ra'aitu syai'an. Dia hanya berkata aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya kalah, apapun itu bentuknya. Gitu ya. Nah, ungkapan seperti ini jelas diungkapkan oleh orang yang sangat mencintai. Kalau orang itu sangat mencintai, jamaah rahman rahmakumullah taala, di hadapan orang yang dicintai semuanya semuanya ada apa? Tidak bisa mengungguli begitu. Ya, dan memang seperti itu. Dan memang dohirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, indah, menyenangkan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liya'umma kullama ra'ahu min insanin aw qamarin, ya untuk napa jenenge mengeneralisir begitu ya. Apa yang dia lihat, semua pun apapun yang dia lihat, apakah itu manusia, au qamarin atau rembulan, au syamsin atau matahari, au ghairi dzalika minal asya, atau sesuatu yang lain, al hasanah yang baik, al bahiyah yang indah, al jamilah yang bagus misalkan, semuanya kalah dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada pemandangan yang lebih enak dipandang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ungkapan orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang kenyataannya seperti itu. Hakikatnya beliau demikian.
Qauluhu, perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu beredar di wajah beliau. Kenapa? Ai li syiddati isyraqati wajhihi, karena saking napa jenenge bersinarnya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, sumringahnya wajah beliau, berseri-serinya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tala'lu'ihi, dan kilauan beliau. Yukhayyalu, yang bisa membuat berkhayal, linnadhiri, bagi orang yang melihat memandang wajah beliau, anna syamsa tala'la'a fi wajhihi, bahwasanya matahari itu bersinar berkilauan di wajah beliau. Wa hadhil idha'atu, dan penyinaran ini laisat hissiyatan, itu bukan hissi dhair, bukan kemudian wajah beliau bercahaya mencorong, bukan. Ya, laisat hissiyah, bukan dhair, bukan fisik, ya. Bimakna, dengan mana annahu yunirul asya allati haulahu. Ya, dengan makna bahwasanya kemudian kalau seperti itu kan berarti menyinari yang di sekitarnya, kan begitu ya. Enggak. Ya. Kama sabaqa bayanu dzalik, sebagaimana telah berlalu penjelasan demikian. Wa ma yunsabu ila Ibnu Abbas, dan apa yang pernah dinasabkan, dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, la dhalla lahu, Nabi itu tidak punya bayangan. Nabi tidak punya bayangan, batilun la yasih, maka itu batil, tidak sahih. Kalau tidak punya bayangan kan berarti sumber cahaya. Itu ya, sumber cahaya tidak punya bayangan, kan begitu ya. Enggak, itulah yasih, batilun la yasih, batil, tidak sah, ya, tidak sahih. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya, tidak punya bayangan. Lah koyo napa nek gak bayangan, jadi berjalan misalkan di bawah matahari ada di timur, kan mesti bayangannya dari barat. Nek kan bayangannya ya apa coba? Jadi ini batil lah ya sih. Ya, yang dinasabkan kepada Ibnu Abbas ini batil, tidak sahih. Qauluhu, lalu perkataan daripada Abu Hurairah, wa ma ra'aitu ahadan, dan tidak pernah aku melihat seorang pun yang asra'a fi misyatihi, yang lebih cepat dari cara berjalannya, min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi itu digulung untuk beliau. Ai ka'annal arda allati tahtahu, seakan-akan bumi yang ada di bawah beliau, yang diinjak oleh beliau itu, tudna wa yuqarrabu, didekatkan, ba'dhuha min ba'dhin, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi kalau berjalan kayak napa bumi ini sing katut gitu lah ya, jadi dilipet ya, jadi sehingga menjadi semakin cepat ya. Qauluhu, perkataannya perkataan Ibu Abu Hurairah, inna lanujidu anfusana wa inna la ghairu muqtaridin, sesungguhnya kami benar-benar melelahkan diri kami, sementara beliau tidak merasa. Ayyam syihadal masya, beliau berjalan dengan cara jalan ini, la'an ijhati nafsin, itu bukan melelahkan diri beliau, enggak. Jadi cara jalan beliau yang cepat itu biasa. Bagi beliau itu tidak mengeluarkan energi yang berlebih begitu ya. Itu biasa gitu ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Wala takallufin, tanpa takalluf, memberat-beratkan diri jalan seperti itu. Ya kan bertunjukkan masih jalan ibu antar model ngono, yuk tidak ngos-ngosan, biasa saja, kayak orang jalan biasa, cuman banter begitu nggih. Sahabat yang lainnya wis kepegelen pisan, yang ngimbangi jalannya Nabi wis kepegelen ya. Jamaah rahmakumullahu taala. Jadi wa inna ma huwa masyu al mu'tadu, itu adalah jalan biasa beliau. Durung melayu niki sik napa? Melaku ya. Wa ma'adzalika, sekalipun demikian, fa inna sahabata yujiduna anfusahum, para sahabat itu kalau ngimbangi jalan beliau, mereka melelahkan diri mereka, idza masyau ma'ahu, jika mereka berjalan bersama dengan beliau. Wa fi hadza,
Maka dalam hal ini terdapat apa? Isyaratun ila quwwati badani, isyarat kepada kekuatan badan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang seluruh nabi itu disiapkan kekuatan fisiknya. Ya, jadi fisiknya memang kuat, asli napa kuat. Ya, asli kuat. Dikasih kekuatan melebihi napa? Kekuatan manusia biasa. Fisiknya memang kuat begitu ya. Nah, Nabi SAW mampu mengangkat batu yang tidak mampu diangkat oleh beberapa orang dari kalangan para sahabat. Nabi Musa napa jenenge keceplosan tangan, apa keceplosan tangan itu? Masuk keceplosan tangan itu? Nggasak mati. Gitu ya. Memang kekuatan apa? Fisik. Ya, kekuatan fisik memang. Gitu ya. Jadi lepas kontrol tangannya digetno mati gitu. Jadi Nabi seperti itu. Jamaah sekalian rahmakumullahu taala ya. Mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat. Ya memang dalam rangka membawa beban risalah. Ada nggawa beban risalah wong cilik-cilik krempeng-krempeng ya apa ngene. Ya, fisiknya kuat. Ya, yang dulu tatkala kita bicara perutnya Nabi napa six pack kan gitu ya. Awak dhewe kan one pack kabeh ngene. Ya itu. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kekar, perkasa, gagah begitu ya. Ya juga ada ceritakan tentang Nabi Musa ya. Nah, tatkala mau mengambilkan air minum ya untuk dua perempuan anaknya orang soleh di negeri Madian, dalam sebuah riwayat ya beliau angkat satu batu yang tidak bisa diangkat oleh 40 orang kan begitu. Diangkat dewe, digelundungno dewe untuk mengalihkan apa jenenge buka mata air yang tertutup. Di antara riwayatnya kan seperti itu, wallahu a'lam. Memang diberi kelebihan kekuatan fisiknya. Di antaranya seperti ini, kalau jalan para sahabat wis ngos-ngosan, Nabi gak kerasa blas ngene. Ya, lewat dhewe kan, lah apa kok ngos-ngosan gitu lho, kalau pakai bahasa kita lho, ngaku lho gak apa-apa kan gitu ya. Ya, jadi memang kekuatan fisiknya beda ya. Baik. Hadis nomor 124. Haddatsana Ali bin wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala akhbarani Ibrahim ibnu Muhammadin min waladi Ali bin Abi Thalib qala dia berkata kana Aliun adalah Ali radhiyallahu taala anhu idza wasafa an-nabiyya jika beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ali berkata kana idza masya adalah Nabi jika beliau berjalan taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Jadi beliau itu kalau berjalan kayak orang yang berjalan turun. Kayak orang yang berjalan turun jojlok. Gitu ya. Jadi embongmu jenenge jojlok mlakune mesti cepet ya, kayak orang yang jalan jojlok ngono cara Jawane iki ya. Jojlok. Nah, idza masa taqalla jika beliau berjalan jojlok. Ka'annama yanhatu min sabab. Seakan-akan beliau itu berjalan turun dari tempat yang melandai turun ke bawah. Ya, padahal ya embonge napa? Rata, tapi mlakune kaya wong mlaku teko dhugur gitu. Menunjukkan apa? Giatnya, enggak lemes loyo kan itu ya, cepet. Ya, seperti orang jalan dari tempat tinggi ke bawah mesti jojlok cepet kan gitu ya. Enggak cepet ngerem denggule. Loro kan gitu nggih. Taib. Sama sekali rahimakumullahu taala. Qala asy-syarikhu taqaddama hadzal hadis. Telah berlalu hadis ini. Wa syahidu minhuna, syahid darinya di sini adalah perkataan daripada siapa? Ibrahim bin Muhammad. Ya, min waladi Ali bin Abi Thalib. Perkataan dia yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kana idza masya taqalla'a ay la yunhidu qadamahu minal ardi. La yunhidu qadamahu minal ardi. Maksudnya apa?
beliau tidak menegakkan, membangkitkan tapak kakinya dari bumi, nahdol mutamawiti wal mutakasili, bangkitnya orang yang lemah dan males. Jadi melakune itu bukan kayak melakune wong males. Jadi melakune jalannya seperti jalannya orang yang giat, seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, ya. Wa inna ma yanhaduha biquwwah, Nabi itu mengangkatnya, membangkitkannya dengan kekuatan. Wa yamshi biquwwah, jalan dengan kuat, likamali quwwati badanihi, karena sempurnanya kekuatan badan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka'annama yanhatu min sababin, ay ka'annahu yanzilu min makanin murtafi, seakan-akan beliau itu turun dari tempat yang tinggi. Ya, waqad sabaqa bayanu dzalik, dan telah berlalu penjelasannya demikian, ya. Jadi itu jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan beliau jalan dari tempat yang tinggi, cepat begitu, nggih. Hadis nomor 125, haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Abi anil Mas'udi an Utsman bin Muslim ibni Hurmuza an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im an Ali ibni Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, jika beliau berjalan, takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin, maka beliau itu bergoyang-goyang kalau berjalan, ya. Ya namanya jalan toko napa jojlok niku, jlok kan gini ya. Begitu, ya. Jadi menunjukkan apa? Giatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau itu turun dari tempat yang tinggi, ya. Qad sabaqa hadzal haditsu aidan, dan telah berlalu hadis ini juga, wa huwa bi ma'nal hadits alladzi qablah, dan dia bermakna dengan hadis yang sebelumnya. Wa qaulu idza masya takaffa'a takaffuan mufassarun itu ditafsirkan dengan sabda beliau atau perkataan Ali, ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan beliau itu berjalan turun dari tempat yang melandai. Huwa ma in hadara minal ard, yaitu apa yang melandai dari bumi. Jadi itu cara jalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yang menunjukkan semangatnya beliau, giatnya beliau, dan kekuatan badan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya bab yang ke-20. Babu maja'a fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat tentang bertutup kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kepala beliau, ditutup blek, ya, ditutup, ya. Kadang-kadang, bukan kemudian terus-menerus sesuai dengan hajat, ya. Apa itu taqannu? At-taqannu huwa wad'ul qina 'ala ra'si, mengenakan tudung atau napa jenenge, ya tudung atau penutup kepala. Wal muradu bi, yang dimaksud dengannya adalah taghtiyatur ra'si, menutupi kepala, biqita'atin min kumashin, dengan sepotong kain, au nahwihi, atau semacamnya. Wa yuhtaju ilaiha, dan dibutuhkan ghaliban biasanya, inda iddihani sya'ri bizaitin au nahwihi, saat rambut itu diminyai dengan minyak atau selainnya. Saat rambut dikasih minyak, dirawat dikasih minyak, diminyai. Ya, minyak zaitun misalkan begitu untuk rambutnya. Kemudian kenapa kok ditutupi kepala beliau setelah pakai minyak itu? Litaqiyal malabisa, untuk melindungi baju, wa tahmiyaha, dan menjaganya, minaz zait alladzi yudhu ala ra'si, dari minyak yang dipakai di atas kepala. Mungkin barangkali notos gitu, ya, tidak ke baju tetapi di kain yang ditutupkan ke kepala tersebut, ya. Ini hadis nomor 126. Haddatsana Yusufu ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi ibnu Subih an Yazid
ibni Abana an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik. Kala dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukthirul qina'a, memperbanyak menutup kepala, ka'anna thawbahu thawbu zayyatin, seakan-akan baju beliau adalah baju-baju yang berminyak. Maksudnya apa? Sering mengenakan apa? Minyak rambut, meminyaki kepala, begitu ya. Lalu beliau tutupi dengan kain karena khawatir kena apa? Bajunya. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif, ya. Dikatakan oleh syarih pensarah di sini, yakni Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yukthirul qina ala ra'sihi, Rasul memperbanyak menutup kepala, hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat, wa thawbu zayyat, baju zayyat itu yudhiru alaihi buqa'un minaz zait, itu tampak padanya ada noktah-noktah napa? Minyak, drotos, pakai minyak, kemudian minyaknya drotos, lalu kena apa? Karena itu disebut dengan thawbu zayyat, ya. Ya, ini baju yang berminyak. Jadi ada belentong minyak, begitu loh. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Wa taqaddama tanbih ala fi hadzal hadis, dan telah berlalu peringatan akan kelemahan hadis ini pada hadis nomor 33. Wa ma fi matni min naqarah, dan kemungkaran yang ada pada matannya. Sementara ada riwayat wajah fi sahihil Bukhari, riwayat dalam sahih al-Bukhari, ma huwa munasibun li hadhihi tarjamah, yang cocok bagi tarjamah ini, interpretasi ini. An Aisyata, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasannya dia berkata, bainama nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakrin, di saat kami suatu hari duduk di rumahnya Abu Bakar, fi nahriz zahirah, di tengah siang. Qala qailun li Abi Bakrin, berkata orang yang berkata kepada Abu Bakar, ada Rasulullah mutakannian, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menutupi kepala, berselubung menutupi kepala. Napa berseni loh, pakai kepala bertutup kabeh, kayak dikatakan sampai topengan menutup kepala sak wajahnya. Napa lisan iki jenenge? Wis ngono iku lah wis. Taib. Ai mughatiyan ra'sah, beliau menutupi kepala beliau, ya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadil Ma'ad, innama fa'alahu nabi melakukannya tilka sa'ah, pada waktu itu adalah yakhtafiya bidzalik, untuk sembunyi-sembunyi, gitu ya. Untuk apa? Sembunyi, ya. Fa fi'luhu lil hajah, maka perbuatan beliau adalah untuk hajat. Walam takun adatu taqannu', dan bukanlah adat kebiasaan beliau itu bertaqannu', selalu napa? Menutupi kepalanya, ya. Menutupi kepala maksudnya begitu ya. Kalau menutupi kepala di atas dengan sorban dan semacamnya, memang itu kebiasaan beliau. Tapi menutupi kepala semuanya, maka tidak demikian. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, sesuai dengan hajat, ya, keperluan. Seperti ini hajat keperluannya adalah bersembunyi, datang sembunyi-sembunyi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala untuk mengabarkan bahwasanya besok kita akan hijrah, kan gitu ya, agar tidak diketahui oleh siapa? Orang-orang Quraisy, gitu ya. Maka menutup kepala semuanya, wajah-wajahnya tidak kelihatan, ya, seperti itu, agar tidak dikenal, agar tidak diketahui, ya, oleh orang-orang yang melihatnya. Siapa yang datang, siapa yang lewat, tidak diketahui, itu maksudnya. Jadi bukan tiap hari, seperti itu, ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib. Kita lanjutkan sekarang bab yang ke-21. Babu majaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai cara duduk aja diperhatikan oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Baik. Al-jilsatu,
Ya, al-jilsatu cara duduk bil kasri dengan kasroh jilsah. Ismun lilai'ah, juga isim lilai'ah untuk satu cara. Ya, kalau dipakai baca kasroh ini maknanya cara. Jilsah cara duduk gitu, dzibhah misalkan cara menyembelih dan seterusnya ya. Ikut wazan ini fi'lah. Wal muradu bihadhi tarjamah, yang dimaksud dengan tarjamah ini adalah bayanu hayati julusi Rasulillah, penjelasan tentang tata cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul kalau duduk itu seperti apa gitu. Hadis nomor 127. Haddatsana Abdu ibnu Humaidin qala haddatsana Affan ibnu Muslimin qala haddatsana Abdullah ibnu Hassan an jaddataihi, dari dua neneknya, an Qailata binti Makhramah, dari Qailah binti Makhramah, anna ra'at Rasulullah fil masjid, dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, wa huwa qa'idun, sementara beliau itu duduk, ya al-qurfusa'a, duduk kurfusa. Duduk apa? Duduk kurfusa. Apa itu kurfusa? Nanti dijelaskan. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashsyi'a fil jilsati, tatkala aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khusyuk di dalam duduknya, ur'idtu, ya aku itu gemetaran, ya minal faraqi, karena takut, bukan takut ya, karena apa jenenge wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi karena wibawa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan. Kata mu'allif di sini, hadal hadis ini qad sabaqa dzikru tarfin minhu, telah berlalu penyebutan satu ujung dari hadis tersebut. Wa haditsun tawilun jiddan, ini adalah hadis yang sangat panjang, fi qissati islamiha, tentang kisah keislaman Qailah binti Makhramah. Faqauluha, maka ucapan Qailah binti Makhramah wa qa'idun al-qurfusa, beliau duduk dengan duduk kurfusa. Zakar ahlul ilmi rahimahumullah, para ulama rahimahumullah berkata, lihadil jalsa sifatain, duduk cara kurfusa ini ada dua sifat. Al-ula, yang pertama, an yajlisar rajulu ala ilyatihi, seseorang duduk di atas pantatnya, wa yadumma fakhidai ila batnihi, lalu dia gabungkan dua pahanya ke perutnya, wa yashuddahuma biyadaihi, lalu dia mengikatnya dengan dua tangannya. Lungguh napa wis dibayangno? Medhongkrong. Ya, medhongkrong sendeku ngono ya. Jadi meluk napa? Meluk lutut. Ya, jadi lututnya, betisnya dipeluk begitu. Disebut dengan ihtiba ya. Taib, wa sifat bihadis sifati, dan disifati dengan sifat ini. Li andal jisma yataqarrafasu, ya ai yatajamma wa yadummu ba'du ila ba'din, karena badan itu terkumpul sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Ya, jadi lutut ditekuk, betis sama paha nempel ke perut, lalu ditahan sama dua tangan. Lungun apa niku jenenge? Hah? Medhongkrong. Yuqalu laha aidan ihtiba, duduk sendeku memeluk lututnya. Itu sifat yang pertama. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua, silakan dibayangkan, an yajlisa mu'tamadan ala rukbatayhi,
duduk bertumpu di atas dua lututnya, dengkulnya. Kajil sati tasyahudi, seperti duduk tasyahud. Tsumma yulsiqu batnahu ala fakhidhihi, lalu merekatkan perutnya ke dua pahanya. Wa yaj'alu yadayhi tahta ibtayhi, dan menjadikan dua tangannya di bawah dua ketiaknya. Iso mbayangno, kula sik durung iso mbayangno ket opo ya lho ngene. Kan gitu ya. Sing gampang sing pertama niki wau ya, lungguh medongkrong itu gampang. Ya, biasa lek Jumatan kauman apa jenenge sendenan ngono lunggone kan gitu nggih. Seperti itu. Cuman ada larangan duduk seperti itu juga saat mendengar napa? Khutbah. Garai napa? Ngare gak ngrungokno marono budal wis turun ya. Kan khutbah Jumat disuruh mendengar, aja disuruh turu kan gitu ya. Nah, makanya kan tidak boleh kalau Jumatan ya. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Di samping juga duduk seperti itu tidak mengikat lubang dubur. Tidak mengikat. Iku lek ana sing kate metu langsung wis gak iso ngempet pas iku kan gitu nggih. Ya, duduk seperti itu. Nah, Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Jadi kalau mendengar khotib ya karena disuruh untuk mendengar ya jangan sampai duduk yang bisa bikin ngantuk atau bisa tidur. Jangan duduk nyaman lalu ketiduran begitu ya. Di antara duduk nyaman ya seperti itu medongkrong kemarono ngene cekel ngene utawa aduh lek ngene pegel lek sarungnya diikat telepon noblong wis ngene medongkrong ngene wis gak budal turu wis. Namaskar rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan wa qauluha perkataan Qailah binti Makhramah ur'idtu aku gemetaran ai asabatni rid'ah menimpaku gemetaran wa hiya irti'asul badan gemetarannya badan minal faraqi ai al khaufi karena takut lima ja'alallahu lahu sallallahu alaihi wasallam min mahabah karena kewibawaan yang Allah jadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Sama rahmakumullahu taala sangat berwibawa. Kita diceritakan dalam sirah tentang kakek beliau ya. Untuk menggambarkan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat kepada kewibawaan siapa? Abdul Muttalib. Gitu ya. Tatkala beliau Abdul Muttalib ini mendatangi siapa? Raja Abraha gitu ya, di kemahnya. Begitu melihat Abdul Muttalib langsung segan. Ya. Anak buahnya duduk di bawah, Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Di sini. Melihat seorang yang sangat apa jenenge berwibawa. Sampai raja saja langsung langsung segan begitu ya. Nah, padahal itu ada pada Abdul Muttalib. Bagaimana pula dengan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau kewibawaan diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala selain nabi seperti itu, bagaimana pula dengan apa yang diberikan kepada seorang nabi ya alaihi salatu wasallam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Ibrahim, Nabi Harun ya alaihi salatu wassalam tatkala datang ke Firaun, apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun tidak bisa berbuat apa-apa kan begitu ya. Begitu melihat penduanya datang, ya tidak bisa berbuat apa-apa kan begitu ya. Karena melihat diri siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada mereka berdua. Padahal saat itu mereka berdua datang hanya berdua di tengah kerajaannya Firaun, di depan singgasananya Firaun, dikelilingi siapa? Pasukannya. Dia itu tinggal merintah bunuh kan begitu. Tapi tidak keluar perintah kayak begitu.
Ya. Jamaah sekalian rahmani, enggak keluar perintah kayak begitu. Ya, pasukan yang sebegitu besar kan tinggal perintah. Patenono, ya enggak. Kan gitu ya. Itu menunjukkan apa? Terkunci sudah dia dengan kewibawaan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis nomor 128, haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammih, dari pamannya Abbad bin Tamim, annahu, bahwasanya dia ra'an nabiyya, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, terlentang di masjid, ya, tidur di atas tengkuk, maksudnya terlentang ya. Wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra, meletakkan salah satu di antara kakinya di atas kaki yang lain. Gitu ya. Tidur terlentang, kakinya nyelentang begini. Ya. Selonjor, tidur terlentang, selonjor, kakinya yang satu di atas kaki yang lain. Apakah kanan ataukah kiri, begitu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ammu Abbad huwa Abdullah ibnu Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pamannya Abbad, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang agung. Syahidal aqabata wa badran, beliau ikut dalam perang Aqabah atau ikut perjanjian Aqabah, bai'ah Aqabah, perang Badar, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walladhi uriyal adzana fin naum, beliaulah yang diperlihatkan adzan dalam tidur, mimpi adzan. Ini Zaid bin Asim. Syarikun fi qatli Musailamah al-Kadzdzab, ikut serta dalam memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Qauluhu, ucapan dia Zaid bin Asim, mustalqiyan ay naiman ala qafah, Nabi tidur di atas tengkuk. Qauluhu wadi'an ihda rijlai al-ukhra, beliau letakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Yastawi fi dzalika wadu ihda rijlaini al-ukhra wal qadamani mamdudatani, ya. Jadi ini sama saja meletakkan salah satu dengan dua kaki di atas yang lain, apakah kanan di atas atau kiri di atas, ya, dalam keadaan dua tapak kaki itu diselonjorkan memanjang. Au bi iqamati ihdal qadamaini, atau dengan menegakkan salah satu di antara dua tapak kakinya, wa ja'lil ukhra 'alaiha, yang lain di atasnya. Sikno ngadeg gitu ya, jadi tapak kakinya berdiri begini, maksud tak praktekno turu gini rek. Gampang lah gitu ya. Jadi napa jenenge, tapak kakinya diangkat, mungkin yang kiri, lalu yang kanan di atasnya begini, di atas lutut. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Nah, itu kalau aman dari tidak terlihat auratnya. Ya, lek sarungan, celonoan ngono gak apa-apa. Lek sarungan jerone kan apa-apa nek belas ojo ngono. Ya. Enggak boleh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Jadi ini juga pernah cerita ada cerita seperti itu ya, saat kita ada di Masjidil Haram. Lalu ada jamaah, saya lupa dari mana, pokoknya lagi pakai baju ihram, lalu duduk kayak begitu, lali deh. Ya, pakai baju ihram loh ya. Lali deh, dia lupa. Saya itu ada di sebelah kanannya kalau nggak salah, lagi apa saya lupa, di sebelah kanannya, dia duduk di sebelah sana. Kita lihat duduk kayak begitu. Lalu ada jamaah dari bawah, dan itu ada di atas pelataran Ka'bah loh ya, yang ada tangga naik ke bawah. Perhatikan, itu bisa dilihat dari bawah karena ada di atas ya, duduk kayak begitu. Lalu ada jamaah juga pakai baju ihram, laki perempuan, langsung mengatakan aurat. Kita semua ketawa, subhanallah. Gak sadar gitu ya, gak nyadar, lupa atau gimana ya. Jadi duduk seperti itu kalau aman dari tersingkapnya
aurat. Misalkan pakai celana enggak apa-apa, tapi kalau sarungan nyocok. Ya, sarungan enggak pakai celana ya. Engko terangin belain katanya. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi modelnya kayak begitu ya. Jadi selonjor tapak kaki kanan di atas kaki kiri atau sebaliknya, atau kaki kiri atau kaki kanan ditegakkan begitu ya. Lalu kaki kanan di atasnya. Kayak apa jenenge? Longgo ningkrak napa? Cigrang jenenge. Cigrang tapi ambek turu ya. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Wa hadhil hayatu, dan tata cara seperti ini yaf'alu al-insan ahyanan, dilakukan oleh manusia kadang-kadang lirahati idza ihtaja ilaiha, untuk nyaman istirahat jika dia butuh. Kan enak lungguh ngono kan gitu. Oh, enak no katanya. Walaisat hayatan ma'lufatan yaf'alu al-insanu ibtidaan, bukan satu cara tidur istirahat yang langsung dilakukan oleh seseorang dari awal, ndak. Ya, mari sembojo, posisi sing enak marang ngono, kok pindah maneh kan begitu nggih. Taib. Falidzalika la tuf'alu ghaliban fil majami'. Nah, oleh karena itu hal ini tidak dilakukan biasanya di tempat umum. Ya, biasanya dilakukan di tempat umum, apalagi bersama dengan orang yang lain. Kalau selonjor ditaruh di atas ini tidak ada masalah, tapi kalau kemudian jingkrak gitu, ya nggak sopan kalau sama teman-temannya di sekitarnya kan gitu ya. Adat kita mengatakan seperti itu tidak sopan. Kita bertamu saja kemudian kita mengangkat kaki gitu ya, anak kita langsung ceples kan gitu ya. Nggak sopan kan begitu. Ya. Wa inna ma yaf'alu al-insan idza kana khalian fil masjid aw fi ghairi, itu dilakukan oleh seseorang jika sendirian di masjid atau di tempat yang lain, sendirian. Au kana baina adatin yasirin min rifqatihi, atau ada pada sejumlah teman yang sedikit ya, teman-temannya. Kan gitu ya. Kadang-kadang kan memang lek ambek kanca dhewe ngono gak ono sungkane, ambek wong liya ono. Kan begitu biasanya. Kan gitu ya. Karena memang kadang-kadang kepada teman dekat itu iso berlaku atau kurang ajar didik. Kan gitu nggih. Daripada kepada orang lain kan begitu. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Ya, bercanda dengan teman yang sangat-sangat dekat itu kadang-kadang bisa lebih daripada bercanda dengan teman sing gak batek dekat kan begitu. Karena itu perasaan hati, ya itu perasaan hati. Sama dengan kita kalau bercanda dengan anak kita, bercanda dengan saudara-saudara kandung kita, kadang-kadang itu gak iso oleh ambek wong liya. Kan gitu nggih? Bercanda itu tidak bisa kalau dengan orang lain, tidak bisa kalau dengan orang lain, tidak bisa kita melakukannya dengan orang lain. Ya, taib. Ya kadang-kadang juga dalam minta tolong atau menyuruh misalkan begitu ya. Kalau kepada kakak sendiri, cak gegerku benakno pijetono, langsung ngono iso. Ya kakak kita semoro teko langsung mijeti ngono. Coba nang wong liya, gak mungkin toh. Ya, sesuatu yang mungkin untuk saudara kita minta melakukannya, itu kadang-kadang tidak mungkin untuk orang yang lainnya begitu. Taib. Karena ada hubungan yang dekat, ya kedekatan, yaitu bisa menghilangkan jarak. Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi, dan telah diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir anna Rasulullah SAW itu naha an ishtimalil samma wal ihtiba'i fi thawbin wahidin wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa mustalqin 'ala dhahrihi. Jadi Nabi pernah melarang berselubung. Ya, pernah melarang orang itu pakai baju sarung, duduknya duduk ihtiba, lalu dikemuli sarung.
Misalkan sarung begitu, gampangan ini gambaran sekarang ya. Kita pakai sarung enggak digawe tapi digawe kemulan, lalu berselubung di dalamnya ini lungguh apa? Medongkrong itu mang, ya, duduk sambil ihtiba, yaitu napa merekatkan paha dengan betis ditempelkan ke perut, lalu tangannya begini, awake diselubungi ambek sarung. Bisa digambarkan? Ya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yarfa'ar rajul ihda rijlihi 'ala al-ukhra. Ya, dan seseorang mengangkat salah satu di antara dua kakinya 'ala al-ukhra atas yang lain, wa mustalqin 'ala dhahrihi, sementara dia itu bersandar di atas punggungnya. Ada riwayat seperti itu, riwayat Imam Muslim. Qala ahlul ilm, maka para ulama menjelaskan fil jam'i bainal haditsain, untuk menggabungkan dua hadis ini. Ada hadis larangan duduk seperti itu. Ternyata ada riwayat sahabat melihat Nabi duduk seperti itu. Gitu ya. Maka yuhmalu hadithun nahyi, maka hadis larangan itu dibawa kepada makna fima idza kana al-insanu la ya'manu an tankashifa auratu kal mu'tazir. Itu dilarang manusia melakukannya kalau tidak aman dari tersingkapnya aurat. Ya, seperti orang pakai sarung. Amma in amina dzalika kal mutasarwil fala haraj alaihi. Adapun kalau bagi orang yang pakai celana maka tidak ada masalah karena aman dari apa? Tersingkapnya aurat, gitu ya. Jadi ada larangan duduk ihtiba. Ternyata Nabi melakukan ihtiba. Maka maknanya ihtiba yang dilarang lek sarungan. Yang khawatir napa auratnya kelihatan, kan begitu ya. Kalau napa jenenge, kalau tidak aman maka tidak boleh, kalau aman maka boleh. Bolehnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi ada qaul, ada fi'il berbeda, berarti ada hukum umum, ada hukum khusus, begitu ya. Berarti larangan itu lil'illah, larangannya itu karena ada satu sebabnya karena khawatir tersingkap aurat. Kalau tidak khawatir tersingkap aurat, ya maka boleh. Taib. Terakhir hadis nomor 129. Haddatsana Salamatu ibnu Syabib qala haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani qala haddatsani Ishaq bin Muhammadin al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an Abi an Jaddi Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW idza jalasa fil masjidi, jika beliau duduk di masjid, ihtaba biyadaihi, beliau itu berihtiba dengan dua tangannya. Tadi itu duduk napa? Sendeku manglo. Ya, medongkrong tadi itu, ya. Jadi menempelkan paha ke perut, lalu tangan dilingkarkan ke betisnya. Ya. Qauluhu, ucapan dia ihtaba biyadai ihtiba'u wa an yajlisal insanu ala maq'adatihi, beliau duduk di atas pantatnya, dua tempat yang biasa digunakan untuk duduk, wa yadhummal batna was-saqaini ilal fakhidaini, lalu menggabungkan perut dua betis ke dua pahanya, wa yaqbidu biyadai min amami saqai, lalu menggenggam dengan dua tangannya dari depan betisnya, au yudiru qita'atan minal qumash, atau melingkarkan sepotong kain. Pegel tangannya, wah si kiai sarung diputer wis enak wis. Ada ngono enggak perlu senden kan begitu wis, gak rubuh ya. Po gak dicengkrakno nganan atau ngiri ngono. Taib ya. Jadi yudiru qita'atan minal qumasi min wara'i dhahri badalan minal yadain, sebagai pengganti dua tangan. Wa jalsatun turihul badana, ia adalah duduk yang menyamankan badan. Wa tunil insanu anil ittika,
dan mencukupi manusia dari bersandar ila jidarin au nahwihi, kepada tembok atau semacamnya. Wa qadiman, dan dulu qalu mereka berkata al-ihtiba'u hitanul Arab, duduk ihtiba itu temboknya bangsa Arab. Artinya mereka tidak perlu sandar dengan duduk ihtiba. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya tadi itu ya, tapi tidak pada saat apa? Mendengar khutbah. Ya, tidak pada saat mendengar khutbah. Wa qad uridat fi hayati jalsati, dan juga telah diriwayatkan dalam tata cara duduk beliau ahaditsu ukhra ghairu hadza, hadis lain selain ini. Minha, di antaranya maja min hadits Jabir bin Samurah, seperti riwayat dari Jabir bin Samurah fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, bi isnadin tsabit, dengan sanad yang tsabit, qala, dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallal fajra, jika beliau salat fajar, tarabba'a fi majlisi, beliau bersila di tempat duduknya, hatta tatlu asyamsu hasna'a, hingga matahari terbit, ya, terang, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi duduk-duduk apa? Bersila, tarabbu', ya, bersila. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu sampai bab yang ke-21 nih. Kita bahas 3 bab, 19, 20, 21. Pertemuan berikutnya kita akan bahas yang lain, ya, tentang bantalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus bersandarnya Nabi, masyaallah, sampai bantal aja disebutnya. Senden ya disebut, ya. Kemudian juga cara makan dan makanan nanti akan kita bahas berikutnya insyaallah taala, ya. Sampai roti, ya, rotinya Rasulullah sinti mame ku ya apa, subhanallah. Teliti banget, ya, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, lauknya apa, nah gitu ya. Itu nanti kita akan bahas insyaallah biidznillah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Bismillah. Ada pertanyaan kira-kira? Yang ingin bertanya kami persilakan. Ustaz, berarti kalau kita jalan dan duduk sesuai Rasulullah juga dapat pahala ya Ustaz? Ya, nama? Kalau kita berjalan sesuai Rasul atau duduk sesuai yang Rasul lakukan, apakah kita juga termasuk dapat pahala? Tapi jamaah sekarang rahmani rahmakumullahu ta'ala, ikut jalan-jalannya Nabi itu bukan ibadah, gitu ya. Yang disebut semuanya ini adalah sunnah jibiliyah. Sunnah yang Nabi SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi ada sunnah di sini adalah yang jibiliyah. Ya. Jadi bukan satu sunnah yang kemudian kalau kita mengikutinya itu kemudian kita dapat pahala karenanya, bukan begitu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Cuman kalau misalkan ada larangan lalu kita menghindari larangan tersebut, ya berarti kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samanya nanti kita akan bahas makanan, minuman, rotinya Nabi. Bukan berarti kemudian kalau kita makan roti kayak roti yang dimakan oleh Nabi kita dapat pahala, enggak. Nanti kita akan bahas lauknya, makan cuka, bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Ayo di omah berarti cuka tok rek pokoknya. Ya, cek oleh kan ganjaran gitu. Ya, bukan begitu gitu ya. Jadi kita menyebut ini menyebut bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan dulu kita bahas pakaiannya Nabi, gitu ya. Lalu kemudian ada orang mau berarti pakai gamis berpahala, ya enggak, karena itu pakaiannya orang Arab, itu adat dan kebiasaan. Nah, ya. Yang penting adalah menutup
auratnya. Kalau kita berpakaian model apa saja, niatnya menutup aurat berpahala, bukan karena model pakaiannya tapi karena menutup auratnya. Nah, seperti itu yang harus kita pahami dan kita clearkan. Gitu ya. Jadi ada yang namanya itu dari jibiliahannya Nabi, kebiasaan Nabi yang tidak ada kaitan dengan syariat, tapi kaitannya kondisi beliau sebagai manusia. Sebagai manusia sebagaimana kita, manusia sama kan ya. Cuman diceritakan oleh para sahabat karena sangat cinta dengan Nabi SAW, akhirnya diceritakan. Bukan kemudian berarti apapun yang datang dari sifat-sifat atau cara Nabi SAW semuanya dapat pahala. Ya kalau kita mencontohnya dapat pahala, tidak, gitu ya, tergantung itu jibili, ya atau syar'i. Itu disyariatkan ataukah tidak. Ya kalau disyariatkan ya berpahala, kalau nggak disyariatkan ya berarti itu sifat dasar sebagai manusia yang kebetulan Nabi SAW hidup di tengah-tengah bangsa Arab, ngikuti adat kebiasaan bangsa Arab dalam berpakaian misalkan begitu ya. Lalu kalau berjalan kayak tadi itu, berjalan ngejelek cepat gitu ya, bukan berarti kemudian kita ngikut jalan ngono, bukan begitu. Napa jenenge jalane wong semangat yo napa ya dhewe-dhewe beda kan gitu ya. Sing penting enggak ngelemprak melaku koyo macan tapi luwe ngono rek. Macan tapi luwe. Ya, begitu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi harus dibedakan mana jibili dan mana yang syar'i. Nah, non jibili. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cintanya Pak Ustadz, jika kita melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian pada saat duduk aurat kita kelihatan orang lain, apakah kita membayar dam? Terima kasih. Aurat terlihat, kelihatan orang lain. Kelihatan orang lain kan mboten sengaja toh? Tidak sengaja. Lah yang enggak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Enggak ada masalah wong enggak sengaja. Ndak sengaja diperlihatkan iki lho nekku, ngono kan enggak ngono. Ya, ndak sengaja enggak berdosa begitu ya. Ya, kewajiban yang tahu mengingatkan. Wajib yang tahu mengingatkan, Pak tolong ditutup. Wajib itu hukumnya, ojo meneng ae ngono. Ambek guyu liwat ngono tok meneng, dosa sampean. Yang tidak mengingatkan berdosa, ya. Yang tidak diingatkan, enggak nyadar juga berdosa, tidak ada masalah. Ya, wong poso aja lali mangan yo gak batal posone kan ngoten nggih. Poso lali mangan. Ya, entek rong piring, kancane ro meneng ae, mbek ngempet guyu meneng ae. Jarno, saken gitu ya. Saken jarno iku rezeki teko Allah jarno. Sampai entek rong piring. Wis wareg ditane, wareg. Wah, enak wareg. Iki dina apa iki? Gak poso ta kok. Nah, ngene ya. Dosa ket mangan iki wau. Sing gak gelem ngelingno apa? Dosa ket mang. Sing gak dielingno wae top. Ya, tepak kon gak ngelingno aku gitu. Ya seperti itu nggih. Jadi kalau enggak sengaja enggak masalah, enggak dosa, enggak apa. Cuman kalau diingatkan ya harus segera ditutup. Ojo Pak, kelihatan auratnya. Papa. Iki sombong jenenge napa sombong wis kadung ngisin ta no. Nah, nggih, wonten. Ustadz Afwan, bagaimana dengan memakai penutup kepala seperti hoodie itu sekarang Ustadz? Apa? Hoodie yang ditutup, dikerubungkan ke jaket twister yang ada, yang ditutup kepala. Kan sekarang banyak di luar sholat maupun di dalam sholat banyak pakai seperti itu. Itu bagaimana kaitannya itu? Ya Allah alam, nah itu adat kebiasaan ya. Ya kalau masalah hukum itu hanya sekedar napa model saja. Ya sekedar model, ya masuk sekedar model saja, model gaya gitu.
Ya. No? Tasabuh. Ya kadang satu hukum itu bisa berubah. Kadang hukum itu bisa berubah dengan berjalannya apa? Waktu. Contoh di zaman dulu, masya Allah, kalau ulama zaman dulu ya, kaum muslimin zaman penjajahan haram pakai kelambine londo, kan gitu ya, fatwanya begitu, haram gak kelambine londo, haram gak bedile londo, haram gak seragam kayak londo. Begitu merdeka, jadi hukum itu bisa berubah sesuai dengan kadar ilahnya. Mungkin awalnya tidak boleh, tapi kemudian marengono ini hukum luar, maksudnya itu hukum luar tidak diatur saklek oleh syari. Kalau diatur saklek oleh syari jelas halal, haram. Tapi ini berkaitan dengan misalkan kaitan dengan masalah tasyabuh. Dulu misalkan orang pakai jas, kayak londo kan itu ya, jas, ojo gawe jasan kayak londo, haram tasyabuh bil kufar. Saiki jas, sudah jadi pakaiannya manusia, bukan lagi khusus milik orang kufar kan begitu. Jadi macam hukum itu bisa berubah. Kalau hukum masalah seperti itu gitu ya, itu bisa berubah. Model celana misalkan bisa jadi awal datang haram, oh ini modelnya wong kafir, tasabuh bil kufar. Mari ngono ana kaum muslimin sing napa rada ndablek niku. Ya, ndablek wae. Akhirnya menjadi biasa dipakai. Nah, berubah juga jadinya hukum. Karena bukan lagi menjadi ciri khusus milik orang kafir. Masalah rahmanullahi taala. Kayak model baju koko. Aslinya baju orang Cina. Kan gitu ya. Kan begitu. Akhirnya sekarang malah jadi baju muslim kan. Ya. Jadi seperti itu bisa berubah, wallahu alam gitu ya. Ya sekarang apa benar itu misalkan tasyabuh bil kufar atau tidak, wallahu alam bisawab begitu ya. Yang jelas pokoknya intinya dalam kita berpakaian jangan suhroh, ojo nyiji. Pokoknya itu saja, nyiji dilihat teman-temannya semuanya ya kubuluan wis biasa, wis ojo macam-macam. Jangan nyiji, jangan berbeda dengan kaumnya, jangan berbeda dengan masyarakatnya begitu. Intinya di situ saja. Masalah kelambi nggak diatur sama syariat. Modelnya nggak diatur. Cuman ada batasan-batasan syar'inya. Batasan syar'inya apa? Menutup aurat, bukan membungkus aurat, tapi menutup aurat. Mana aurat yang harus ditutupi, laki-laki ataupun perempuan. Model nggak dibahas, warna nggak dibahas. Ya, ada warna yang dilarang, warna yang khusus milik orang-orang kafir, seperti warna yang dipakai oleh para biksu misalkan begitu. Ya, jangan pakai kayak begitu. Ya, misalkan karena tasabuh dan itu tidak berubah kan, betul itu milik mereka. Ya, atau gaya baju kayak pastur misalkan gitu. Muslim tapi kayak kelambi kayak pastur, ya kan kok disalami bedo malian nih, tak pikir pastur kan maling ngono. Ya, sama sekali rahmakumullahu taala. Jadi intinya kembali kepada kebiasaan adat ya yang berlaku di tengah masyarakat. Jangan nyiji, ojo nyiji dengan kaumnya begitu ya. Ono Jumatan, masya Allah, kabeh gawe baju biasa. Ono situk blangkonan gawe napa jenenge klebadik dalang, situk ijenan ngarep dhewe subhanallah. Kan jadi perhatian sopo sih kan gitu ya seperti nyiji. Ya jangan kayak begitu. Ikuti napa?
masyarakat umumnya seperti apa, yang biasa di tengah mereka, yang tidak membuat pusat perhatian. Intinya kan begitu, tidak membuat pusat perhatian. Kalau kita pakai baju tertentu lalu jadi pakai pusat perhatian, jangan pakai sudah. Ya, jangan dipakai. Kita pakai baju macam-macam begini, keluar sana jadi perhatian enggak? Enggak, biasa aja, ya biasa begitu nih. Jadi ukurannya di sana, kembali kepada masyarakat, penilaian masyarakat itu menarik perhatian atau tidak. Kalau menarik perhatian jadinya suhro. Ya, jadinya apa suhro. Ya, jadinya suhro. Jadi misalkan masuk di masjid kau ape kupuluan ireng, bres. Mlebu dhewe kupuluan putih, wih aku putih dhewe, gantian ireng. Misalkan begitu ya. Ben ndak napa? Enggak nyiji kan ketok. Nyiji dhewe kan gitu ya. Liyane kupuluan ireng kabeh dhewe putih dhewe jadi nyiji. Ya, ditelok ambek kancane, sopo kok siji ambek awak dhewe kan gitu malian. Ya. Atau kabeh kupuluan putih kabeh bres sampean mlebu kupuluan ireng, ya ini yo ganti yo putih pisan gitu loh. Ya, menyesuaikan biar tidak suhro, ya. Atau masuk ke satu masjid, misalkan kebiasaan di masjid itu kalau Jumatan mesti kabeh putih-putih. Ya, maka sesuaikan, kita masuk masjid itu juga pakai baju putih-putih. Ojo nyiji dhewe pakai baju berwarna kan gitu ya. Kan kau petok dhewe jenan baju berwarna kabeh padha putih-putih. Misalkan semacam itu. Intinya kembalikan kepada kebiasaan apa yang berlaku di tengah masyarakat. Ojo nyiji dhewe. Paham insyaallah nggih? No? Napa? Ya perhatian yang syar'i, ada masalah. Ya, sama dengan istri-istri kita bercadaran sendiri di tengah mereka yang enggak, itu jadi perhatian, enggak masalah. Kenapa? Syar'i. Ini kan gitu ya. Zaman dulu kan jadi perhatian, kan gitu ya, naik ke gunung kan gitu ya. Ya kalau sekarang kan sudah enggak, sudah berlalu masa seperti itu kan gitu ya. Saat jadi perhatian dalam keadaan kita menegakkan sunnah enggak ada masalah, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menjadi pusat perhatian hanya dalam perkara-perkara mubah. Perkara mubah gitu ya, perkara mubah. Yang kalau kita tidak melakukannya enggak apa-apa. Enggak berdosa begitu. Bahkan dalam perkara sunnah. Dalam perkara sunnah, contoh misalkan di satu masjid itu tidak ada qobliyah isya. Tidak ada qobliyah isya. Padahal qobliyah isya itu sunnah. Baina kulli adzanaini sholatun liman syaa. Di antara dua adzan itu ada sholat bagi yang mau. Kita tahu masjid itu tidak ada qobliyah. Habis adzan semuanya duduk, tidak ada qobliyah. Seperti itu ya jangan berdiri untuk sholat. Kenapa? Kenapa? Iya, jadi rame. Ku sopo iku? Muridé sopo kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhatikan seperti semacam itu. Kenapa? Iya. Ini bedakan antara meninggalkan sunnah dengan melakukan bid'ah. Paham sih ya? Kalau meninggalkan sunnah tidak berdosa kan begitu, tidak ada masalah dalam rangka untuk ta'alluf, gitu ya, ta'liful qulub, biar tidak ada. Beda kalau dengan melakukan satu perkara yang menyelisihi sunnah. Beda kalau itu kita nyiji tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah, nggak ada masalah. Kita nyiji tidak apa-apa seperti itu. Karena meninggalkan sesuatu yang menyelisih sunnah dan itu memang tuntutannya.
Ya, tapi kalau apa namanya melakukan satu sunnah, melakukan yang kalau kita meninggalkannya enggak ada masalah dalam rangka ta'liful qulub, maka itu lebih baik. Paham di sini? Dalam rangka untuk menjaga. Sama halnya dengan satu masjid, saya punya pengalaman, saya enggak tahu masjid itu seperti apa. Saya salah gitu ya. Masjid itu enggak pernah ada ceritanya kunut witir. Ada toh? Masjid tidak ada ceritanya kunut witir. Lah kok aku dikon imami aku garo, aku kok kunut witir gitu. Subhanallah, keliru aku ingin aku. Ya, keliru ya. Saya keliru. Benar. Setelah apa jenenge selesai sholat, teman-teman yang saya ajak sebelahnya ngomong ki sopo sih ki bid'ah. Waduh rek ngene ya. Karena ilmunya belum nyampe. Nah, seperti itu harus juga diperhatikan. Gak usah metenteng. Ya, sampai ilmunya disampaikan. Kalau sudah disampaikan baru, kalau belum tahan dulu. Ojo golek perkara. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu, meninggalkan itu tidak ada masalah. Beda kalau melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah, itu bermasalah. Maka tinggalkan itu, jangan dilakukan sekalipun nyeci. Gitu ya. Ya selama ini masjid itu saya itu salah bener saya itu ya. Masjid enggak pernah ceritanya kunut witir lah. Aku tukang imami ya karo tak pikir biasa ana kunut witir 10 hari terakhir. Yang imami merono kunut witir tiba-tiba rame gitu ya. Tapi rame ini gak wani nang aku nang arek-arek. Mulai kayak diceritani tadi itu gini Ustaz gini loh. Iya telah kamu nang aku gini. Nah terus sejak itu aku wis gak tau ngimami kono maneh. Nah itu efeknya, efek napa? Napa salah menempatkan posisi sekalipun niatnya adalah mengamalkan sunnah seperti itu, tapi salah, ya salah. Bisa dipahami ya? Nah seperti itu. Taib. Ustaz, sebelum ditutup ini ada pesan dari Takmir minta doa untuk kesembuhan Pak Anwar. Pak Anwar siapa? Jamaah Mak. Oh iya. Jamaah Sakit apa? Enggak disebut sakit apa. Oh iya. Iya semoga yang disampaikan tadi Pak Anwar dan seluruh kaum muslim yang lain yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan juga menjadi penghapus dosa untuk beliau dan juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Sudah Ustaz. Sudah itu. Sudah. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, besok kita bahas kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.